7 personel militer Amerika Serikat terluka selama operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Hal itu diungkapkan seorang pejabat Pentagon kepada NBC News. Salah satu korban luka menderita beberapa luka tembak di kaki. Lalu 2 anggota militer masih dalam masa pemulihan, sedangkan 5 personel lainnya sudah kembali bertugas. Presiden AS Donald Trump mengatakan semua warga Amerika yang terluka selama operasi di Venezuela berada dalam kondisi yang baik. Trump memuji aksi militer tersebut dan menggambarkannya sebagai operasi taktis yang brilian. Hal itu diungkapkan oleh Trump dalam pidatonya sebelum pertemuan tertutup Partai Republik di DPR pada Selasa 6 Januari 2026. Trump juga mengungkapkan banyak orang tewas, namun sebagian besar adalah warga Kuba. Ia menegaskan tidak ada personel militer AS yang menjadi korban tewas. And it was an amazing military feat that took place yesterday. Think of it, an amazing military. The people are saying, well, thank you. You know, people are saying it goes down with one of the most incredible. It was so complex, 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. But it was amazing, and think of it, nobody was killed, and on the other side, a lot of people were killed. Unfortunately, I say that, soldiers. Cubans, mostly Cubans, but many killed, and they knew we were coming, and they were protected, and our guys weren't. You know, our guys are jumping out of helicopters, and you're not protected, and they were, but it was so brilliant. The electricity for almost the entire country was boom, turned off. That's when they knew there was a problem. There was no electricity. Caracas said, there's no electricity. It's not the only people with lights were the people that had candles. It was just off. So we sort of got them a little by surprise, but it was brilliant tactically. It was an incredible thing. Di lain sisi, militer Venezuela menyebut setidaknya 24 petugas keamanan Venezuela tewas dalam operasi tersebut. Sementara terkait korban sipil, jumlahnya masih belum jelas. Di Kuba, sebanyak 32 perwira militer dan polisi yang bertugas di Venezuela juga tewas dalam operasi tersebut. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores juga dilaporkan mengalami luka akibat benturan ke dinding atau pintu saat petugas keamanan AS membawa mereka. Cedera itu terjadi sebelum Maduro dan istrinya melakukan kontak dengan pasukan khusus Delta AS. Keduanya lalu menjalani pemeriksaan medis di dalam pesawat. Sementara itu, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menetapkan masa berkabung selama 7 hari untuk menghormati tentara yang tewas dalam operasi militer Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026. Penetapan masa berkabung itu berkaitan dengan tewasnya para pemuda yang oleh otoritas Venezuela dianggap sebagai martir. Rodriguez menyebut Venezuela tidak sedang berperang, namun negara damai yang diserang. Ia pun menyerukan rakyat Venezuela untuk menjaga perdamaian dan persatuan.